Dunia terus berubah. Tantangan di era digital kian bertambah. Namun sekolah tetap jadi jawaban agar insan Indonesia meluaskan cakrawala cita-cita di masa depan. Jika menyebut nama Lab School, terlintas sekolah yang berpengalaman dalam hal pendidikan dan berdiri sejak tahun 1968. Lalu, pada tahun 2011, Lab School hadir di Cibubur. Banyak sekolah-sekolah bicara hanya akademik. Sementara Lab School akademiknya kuat, non-akademiknya juga kuat. Jadi pembentukan karakternya yang menurut saya itu luar biasa. Nah, pembentukan karakter ini menurut saya suatu hal yang sangat penting. Keberhasilan manusia atau seorang ketika nanti dia berada di masyarakat, nah pembentukan karakter itu menjadi hal yang luar biasa penting. Dan itulah membuat orang berhasil atau tidak. Pendidikan akademik dan non-akademik menjadi sama-sama penting saat membentuk karakter seseorang. Siswa di Lab School terbiasa aktif, organisasi seperti OSIS dan ekstrakurikuler lainnya selalu padat di luar jam belajar di kelas. Semua agar siswa berekspresi, menyalurkan hobi, semua bergembira. And then the teacher is like really helping us to follow the competition. Menurut saya, Lab School Cibubur adalah sekolah seperti bandara internasional, yaitu di mana bandara internasional ini seperti anak-anaknya yang ingin menuju ke suatu tujuan ataupun suatu tempat, dan di sana guru-gurunya ataupun bisa dibilang seperti pesawat akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Kita akan diarahkan kemana dan kita akan diikuti mau kemana anak ini dan apa bakat anak ini. Lab School berusaha menciptakan sejak dini insan yang tak hanya cerdas, namun juga mandiri, fokus, disiplin, dan kreatif. Itu semua menjadi kunci menuju Lab School juara. Lab School juara adalah sebuah konsep di mana seorang anak dia menjadi juara di pagi hari ketika dia berhasil mengalahkan kemalasannya menuju ke sekolah. Dia menjadi juara ketika hadir bersemangat, senang. Awal hadir saja dia sudah juara. Begitu ketemu guru, ketemu teman, dia dengan senyumnya, dia juara dari kesedihannya. Dia memenangkan kesenangannya itu atas kesedihannya. Kreativitas menjadi kunci interaksi siswa, guru, orang tua, serta pembina sekolah. Tak salah dalam keseharian, suasana belajar juga dapat menjadi tempat mendapatkan pengalaman baru. Tidak ada sesuatu itu yang tidak berubah. Berubah itu suatu keniscayaan yang berlaku tetap pada kehidupan manusia. Jadi anak-anak Lab School Cibubur siap untuk menghadapi perubahan dengan iman, ilmu, dan amal. Lab School Jaya! Untuk pendidikan terbaik putra-putri Anda, ingat satu nama, Lab School.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, teman-teman ingin belajar hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di kelas hebat ini dalam satu acara berbagi pengalaman. Intinya kalau versi lab school-nya adalah sharing knowledge, kalau versi kurikulum merdekanya ada namanya diseminasi, atau mungkin teman-teman lebih akrab dengan istilah namanya penghimbasan. Betul sekali. Terus saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di ruang diskusi ini. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini pada dasarnya adalah ingin sedikit berbagi pengalaman setelah saya kurang lebih 2 sampai 3 bulan menjalani program pendidikan guru penggerak. Kali ini temanya adalah budaya positif di SD Lab School Cibubur. Nah, kali ini temanya adalah tentang budaya positif di mini sharing knowledge SD Lab School Cibubur. Izinkan saya lanjutkan. Apa saja sih materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah ada 5 segmen kurang lebih. Ada apa itu budaya positif, perubahan paradigma, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Diki Renaldi dari SD Lab School Cibubur, kelas 3 Cendana tahun ini. Saya adalah peserta dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 kelas 32 Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke, tadi budaya positif itu apa sih? Budaya positif pada dasarnya adalah pembiasaan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, dan penuh hormat. Jadi di sini dititik beratkan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan para murid. Oke, jadi intinya dalam ini adalah pembiasaan agak yang berfokus pada murid, berpihak pada murid, agar mereka menghasilkan murid-murid yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Sebelum kita menghasilkan sekolah yang berbudaya positif, kita perlu meriset atau mengubah pandangan atau paradigma kita tentang sekolah terlebih dahulu. Karena seperti yang ditampilkan di sini, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi yang pertama harus positif juga lingkungannya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menghasilkan sekolah yang berbudaya positif, guru juga punya peran cukup penting dalam hal ini, dalam mengontrol tingkah laku murid dalam keseharian di sekolahnya. Lagi-lagi, kita juga perlu merubah paradigma kita tentang pendidikan, tentang tujuan pendidikan, seperti Bapak pandangan filosofi Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anaknya agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun, tidak menuntut, agar mereka bisa memperbaiki lakunya. Seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa memperbaiki lakunya. Murid-murid pada dasarnya sudah punya modalnya masing-masing. Kita cuma bisa memfasilitasinya saja. Nah, dalam tadi disinggung bahwa kita hanya bisa menuntun. Dalam menuntun ternyata alami sebuah ilusi, Bapak Ibu, ilusi kontrol. Apa itu maksudnya? Bahwa seorang guru bisa mengontrol muridnya. Kita harus menanam diri, bantu mereka memperbaiki dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan efektif
dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memilih untuk memaksa. Seperti itu. Kasih dong tepuk tangannya dong. Lagi-lagi kita juga perlu sedikit merubah pandangan kita tentang stimulus respon yang harus kita ubah dari stimulus respon ini yang kita rasa masih negatif, kita perbaiki menjadi kontrol yang lebih baik. Misalkan saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah pandangan kita dalam mendidik bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dalam hal ini murid Anda. Terus model berpikir menang atau kalah, artinya kalau kita mengajak anak berdiskusi, kalau dia menuruti saya, berarti saya menang. Kalau dia tidak mau menuruti saya, berarti saya kalah. Oh tidak, itu masih kurang baik. Ada baiknya adalah posisinya sama-sama menang. Anak merasa menang atas indisiplinan mereka. Oke, setelah kita mengaturnya masih kurang, ada beberapa poin yang bisa kita baikkan dalam mendidik bahwa sama-sama Bapak dan Ibu guru belajar dalam mendisiplinkan anaknya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Betul sekali. Sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apa sih disiplin itu Bapak dan Ibu? Siapa yang mulai? Oke, Bu Hawa. Pembiasaan, betul sekali. Mematuhi aturan, benar sekali. Ada lagi jawaban lain? Satu lagi, apa Bu Tari? Cek tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Sip, itu adalah pandangan kita tentang disiplin. Tidak ada jawaban yang salah. Izinkan saya memaparkan Bapak Ibu dari hasil pemahaman saya selama 2 bulan ikut pendidikan guru penggerak. Pada dasarnya disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplina. Ya, betul sekali. Disiplina, yang artinya aja belajar. Berarti kita sebagai pendidik dan murid juga sama-sama belajar dalam pembiasaannya. Namun dalam budaya kita, kata ini sering diserap dalam makna lokal bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering mengaitkan disiplin sebagai kepatuhan terhadap aturan. Betul sekali Bu Widya. Dengan konten lokal tadi, disiplin dengan kepatuhan menghasilkan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi gara-gara kepatuhan itu jadi kata disiplin tidak nyaman untuk kita ucapkan. Bukan tidak nyaman, maksudnya lebih sering mengarah ke arah ketidaknyamanan. Seperti itu karena kita sering mengartikan disiplin sebagai kepatuhan. Makasih. Oke, disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi dalam mendisiplinkan murid, kita juga perlu mendisiplinkan diri kita sendiri agar menjadi contoh. Tuh, seperti semboyan pendidikan kita yang ada 3 itu, apa aja yang pertama? Ingarso sung tulodo, yang artinya apa? Di depan memberikan contoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, di belakang dorongan. Betul sekali. Keren sekali semangatnya Bapak Ibu hari ini. Terima kasih. Ingarso sung tulodo ya. Nah, seperti Ingarso sung tulodo tadi, bahwa di depan bisa memberikan contoh, guru juga harus mendisiplinkan dirinya agar murid-murid bisa mengikuti, terus bisa menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Harapannya menjadi penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi inisiatif sendiri. Ini adalah alasan seorang bertindak. Ada motivasi eksternal dan internal.
Eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terus juga motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah harapan disiplin budaya positif agar terlaksana dari motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Alasan dia bertindak. Ada 4 item. Yang pertama cinta kasih, diterima. Terus penguasaan. Anak murid juga bertindak agar dia merasa berkuasa. Dia merasa disayang, merasakan kesenangan, dan merasakan kebebasan. Seperti itu. Ini setiap orang dan setiap segmen kehidupan memiliki dasar yang berbeda-beda sesuai kondisi. Terus yang terakhir adalah kemampuan untuk bertahan hidup, survival. Oke, saya punya studi kasus tentang Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di Pelita Hari. Sedang bingung menghadapi ulah si Agus yang suka minta-minta ke temannya, meminta-minta bekal temannya, sampai memaksa. Menurut jika Anda bertindak sebagai Ibu Ani, apa yang kira-kira akan Bu Yeni lakukan? Kalau menurut saya sebagai Bu Ani itu tanya dulu sama Agus alasannya kenapa gitu. Oh, betul sekali Pas. Boleh kasih tepuk tangan dulu sama Bu Yeni. Bertanya alasannya, kenapa sih Bu Agus ini suka meminta-minta. Nah, tadi mumpung Bu Yeni menyinggung alasannya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, alasan Agus, kenapa sih Agus suka memaksa untuk melakukan itu? Mungkin saya tanya Bu Malis ya. Oke, mungkin Agusnya suka sama makanan temennya, Pak. Oh iya betul, karena makanan temannya mungkin lebih enak ya Bu ya. Kalau Pak Ade apa Pak Ade? Kalau menurut saya mungkin alasannya itu Agus itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia ya kan. Kemudian sebagai insting dia sebagai manusia yang survival, jadi dia butuh makanan. Betul sekali, pinter sekali Pak Ade. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya menurut Pak Dimas, apa sih alasan si Agus suka minta-minta memaksa? Oke, mungkin menurut saya ya kekurangan jajannya ya. Jadi butuh makan yang banyak mungkin. Jadi si Agus itu memaksa teman-temannya untuk meminta makan siang dari teman-temannya. Itu sih mungkin dari saya. Betul sekali. Jadi mungkin dia lapar, mungkin dia suka sama makanan temennya, mungkin ibunya masakannya itu-itu aja, jadi dia bosan, jadi mau mencoba. Jadi kita sebagai guru juga harus menggali alasan dia kenapa dia melakukan hal itu. Ini saya punya beberapa kemungkinan kenapa dia bisa ngelakuin itu. Yang pertama, mungkin dia lapar dan orang tuanya nggak bawa, mungkin. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian, kita juga harus tahu alasannya. Jadi semua anak melakukan tindakan indisiplin atau tidak disiplin pasti ada alasannya. Pertama kita gali dulu alasan dia untuk melakukan itu apa. Ini adalah beberapa alasan yang mungkin akan melatar belakangi Agus memaksa temannya. Oke. Dalam kita merespon Agus yang suka minta-minta itu, kita memposisikan diri kita sebagai pengontrol. Wah, dalam pengontrol itu di kurikulum Merdeka kita dikenalkan dengan 5 posisi kontrol guru. Kurang lebih yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semua ini tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Semua ini Bapak Ibu bisa terapkan di kondisi yang berbeda-beda. Tinggal dicocokkan saja dengan kondisinya. Artinya tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Oke, saya izin menggambarkan sedikit artinya. Yang pertama, penghukum atau orang yang memberi hukuman bisa berupa fisik atau bisa berupa nonverbal. Hei kamu bersihin toilet sana. Mungkin seperti itu fisik. Terus bisa juga berupa kata-kata yang menyakitkan
Terus ini beberapa kata yang akan guru penghukum keluarkan dari bibirnya, yakni patuhi aturan saya atau awas. Terus yang kedua, kamu selalu saja salah. Terus yang ketiga, selalu pasti kamu jadi orang yang terakhir selesai. Jadi dia mengeneralkan, menghukum anaknya. Apa efeknya? Murid akan bisa menjadi marah. Mungkin murid pasti langsung mengikuti kehendak kita. Cuman jeleknya dia akan menjadi pendendam. Bahkan agresif. Nanti pas pulang ngelihat motor kita, bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi. Nah, itu posisi kontrol penghukum ada baiknya untuk mendapatkan ketaatan yang tepat, ketaatan instan, cuman ada beberapa efek sampingnya. Terus yang kedua adalah kalau tadi di sini dia ngomong dengan nada yang cukup tinggi, ada ketika nada yang cukup rendah, dia akan ngomongnya rendah, kamu nggak malu ngelakuin hal itu. Nah, terus dilakukan berulang-ulang. Wah, itu namanya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah atau membuat rasa malu. Bapak Ibu menjadikan mereka sebagai objek yang dipermalukan atau yang dibersalahkan. Mereka akan mengeluarkan kalimat seperti, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Berapa kali ya Bapak kasih tahu kamu selalu salah. Biasanya nadanya akan lebih rendah. Tujuannya untuk menciptakan apa Bu Ika? Menekan, ya lebih menekan dan menciptakan keheningan. Keheningan di kelas tuh seringan kalau lagi kelas berisik tiba-tiba suara kita direndahin, murid ikut hening. Terus kita memojokkan beberapa orang. Misalkan efeknya, murid akan menjadi rendah diri sehingga mereka merasa sebagai manusia yang gagal. Nah, ini sebenarnya lebih nyakitin, akan menjadi bom waktu buat anaknya. Karena orang-orang yang merasa rendah diri, mereka akan lebih menahan rasa malunya. Dan suatu saat nanti akan terjadi ledakan. Bisa muncul seperti itu, Pak Ade. Pinter sekali. Lanjut, posisi kontrol yang ketiga, teman. Kalau tadi merasa bersalah, posisi nadanya rendah, tapi tetap menyudutkan. Kalau di sini lebih ke persuasif, mengajak. Ayo bantulah demi Bapak, demi Ibu sudah mengajar. Ayolah kamu kerjakan tugasnya demi Bapak, demi Ibu. Ayo, ingat. Tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu selesaikan. Ada manfaatnya di posisi kontrol teman, menjadikan relasi guru dan murid menjadi lebih dekat. Cuman dia punya efek negatif dan positifnya. Positifnya dulu. Positifnya murid dan guru menjadi sangat akrab, senang, dan mengandalkan guru tersebut karena dia merasa teman. Cuman efek negatifnya, murid tersebut akan sangat bergantung sama guru yang bersifat sebagai teman tadi. Dan harapannya sih, dan akhirnya dia hanya akan patuh jika ada guru itu yang meminta. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat, pemantau. Mereka akan mengawasi penuh terhadap yang dipantau, dalam hal ini murid. Mereka akan bersikap berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi dalam posisi kontrol ini perlu diciptakannya peraturan dan konsekuensi atas pelanggaran peraturan. Mereka akan berkata, bagaimana nih peraturannya teman-teman? Atau apa yang telah kamu lakukan? Apa ya akibatnya? Seperti itu. Efeknya, kita akan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Hanya negatifnya, hanya saat ada guru tersebut. Terus karena selalu taat peraturan, itu dampak positifnya, murid akan menghasilkan murid yang selalu patuh aturan. Hanya saja
mereka tidak bisa mengaitkan makna kenapa peraturan itu ada. Karena selalu ada peraturan dilanggar, ada konsekuensinya, seperti itu. Nah, dampak positifnya murid akan selalu berusaha mematuhi peraturannya karena peraturannya ada dengan ada konsekuensinya juga. Lalu yang terakhir, manajer. Di sini bisa dibilang sebagai unsur kebekaan ya, karena guru mengajak murid untuk berbuat sama, mendiskusikan bersama, juga guru mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan jawabannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, juga mengarahkan untuk menemukan solusinya. Ini sebenarnya ya dalam ajak diskusi membukan bersama, mereka akan guru diri sebagai manajer. Jika kamu ingin bagaimana memperbaiki, terus bagaimana kamu jadi menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Tidak menghakimi. Iya, betul sekali, tidak menghakimi. Jadi dilakukan dialog-dialog antara guru dan murid. Efeknya, murid bertanggung jawab atas perbuatannya, sadar akan kesalahannya, tidak memantau tadi buturan kalau bisa dilakukan setelah kejadian, bisa diajak diskusi bersama, lalu belajar berkomitmen, dan harapannya sih tidak mengulang lagi kesalahan. Seperti itu. Lanjut. Ini tadi sedikit gambarannya. Ini adalah beberapa kata yang akan diucapkan oleh posisi gurunya. Tadi disinggung bahwa peraturan kelas cukup mengikat, makanya kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, dari namanya nih, keyakinan kelas, kira-kira apa ya? Tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, penting sekali untuk... Ada lagi? Percaya. Percaya. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Ada lagi? Pasti. Betul sekali. Semua jawaban benar karena keyakinan berasal dari dalam diri. Pasti untuk melakukannya, harapannya harus selalu dilakukan. Salah. Saya lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kesepakatan yang sifatnya universal, yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, ataupun bahasa dan agama secara umum. Oke, seperti itu. Jadi misalkan contohnya kita memiliki keyakinan sosial bahwa memakai helm di saat menggunakan motor, apa yang kita yakini teman-teman? Agar aman, agar selamat, betul. Terlindungi. Terus juga kita punya keyakinan saat setahun yang lalu memakai masker kemana-mana, apa keyakinan diri kita? Menjaga diri dari COVID. Nah, itu adalah keyakinan yang yakin lah. Nah, ini bagaimana keyakinan kelas? Ini adalah beberapa prinsip keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak terlalu rinci. Misalkan dilarang mencontek, dilarang mengerjakan ini segala macam, kita bikin tertib mendengarkan guru saat belajar, misalkan seperti itu. Terus ini adalah apa ini? Oh iya. Oke. Keyakinan kelas. Dilarang menggunakan. Oh ya, oke. Oh iya. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas kita yang kita hadapi adalah bertanggung jawab atas barang-barangnya. Terus contohnya lagi dilarang mengganggu orang lain. Artinya kita saling menghormati satu sama lain, keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu contoh keyakinannya. Kita lanjut. Nah,
Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membentuk namanya kesepakatan, atau dalam bahasa tadi adalah keyakinan kelas. Ini adalah ada 4 tahapan besar dalam membentuk tahapan keyakinan kelas. Ini yang pertama adalah curah pendapat, yang kedua adalah menyimpulkan peraturan, terus yang ketiga kalimat positif, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Apa itu? Yang pertama curah pendapat. Curah pendapat yang pernah saya lakukan di kelas saya itu adalah memfasilitasi murid untuk bebas mengeluarkan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang akan dibahas. Bisa digunakan kalimat-kalimat pemantik, misalkan saat itu saya membahas bolehkah kita mencontek, terus kenapa orang mencontek, alasan orang, terus apa akibatnya. Nah itu sebagai pertanyaan pemantik. Lalu setiap jawaban murid diterima, tidak ada jawaban yang salah selama di sesi curah pendapat ini. Terus juga bisa ditulis. Kalau dalam hal ini saya meminta murid untuk menuliskannya di post-it, lalu menempel di papan. Selanjutnya ada sesi namanya menyimpulkan peraturan. Tadi setelah bertanya apa alasan orang mencontek, apa akibatnya, terus bagaimana cara menghindarinya, terus kita simpulkan nih bagaimana sih peraturannya tentang mencontek di kelas. Pasti akan ada satu jawaban solid dari teman-teman bahwa mencontek, dari murid-murid maksud saya, bahwa mencontek itu tidak diperbolehkan. Murid-murid akan bilang dilarang mencontek. Seperti itu pasti akan jadi satu suara tentang peraturan mencontek itu. Nah, guru bersama murid menyimpulkan curah pendapat tadi yang di post-it menjadi peraturan yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan dibahas. Lanjut, terus, nah ini adalah tahapan ketiga setelah menjadi peraturan. Kita mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan dilarang mencontek, bisa kita ubah menjadi jujur. Betul, mengerjakan soal dengan jujur, menjawab dengan jawaban sendiri. Seperti itulah kalimat-kalimat positifnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir keyakinan kelas. Menanamkan kepada murid bahwa melaksanakan keyakinan tersebut ada efeknya. Jika melakukan akan berefek baik kepada dirinya, dan jika melanggar akan terjadi hal yang buruk. Contohnya ketika mencontek. Jika kita mencontek, apa akibat buruknya jika kita melakukan menyontek? Misalkan jadi terbiasa dengan jawaban orang lain, tidak percaya diri. Nah, di sesi ini kita coba menanamkan seperti itu. Jika kita terbiasa mencontek, kita akan mengandalkan jawaban orang lain, tidak percaya diri. Terus kalau kita tidak mencontek, kita menjadi lebih percaya diri, bisa membuat kritik yang membangun, bisa bernalar lebih baik, seperti itu. Jadi ini adalah finalnya dalam keyakinan kelas. Lalu bagaimana jika keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk secara awal tadi tidak terlaksana? Betul sekali, tidak dilanggar ya Bu ya. Dilanggar, apa yang bisa kita lakukan? Wah, keren sekali emang kurikulum Merdeka ini teman-teman. Ada namanya untuk siswa-siswa yang melanggar keyakinan kelas, namanya adalah segitiga restitusi. Keren sekali namanya ya. Segitiga restitusi itu pada dasarnya adalah menghasilkan murid yang bisa kembali ke kelompoknya tanpa merasa bersalah. Jadi dia tahu dia salah, dia tahu dia akan melakukan sesuatu untuk perbaikinya. Nah, dalam restitusi ini guru membantu murid untuk menjadi memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran bukan paksaan. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal itu. Nah, tapi perlu juga divalidasi bahwa tindakan dia salah. Kamu mencontek itu salah. Terus pastikan juga mereka mengucapkan saya salah melakukan itu. Lalu di tahap akhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita bentuk tadi. Menurut kamu setelah kamu menyontek, apa keyakinan yang kamu langgar? Bertanggung jawab atas jawaban sendiri misalkan. Nah, bagaimana nih biar kamu ke depan bisa melaksanakan keyakinan tersebut? Nah, inilah dalam tahap segitiga restitusi. Saya ada contohnya, kita akan saksikan ya. Skenario kasus kedua. Seorang murid kedapatan mencontek saat ujian. Ini bukan pertama kalinya murid tersebut ketahuan menyontek. Wali kelas sudah mengingatkan, namun murid tersebut tetap saja mencontek. Simak reka adegan berikut ini. Halo Drew, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Pak Diki ngajak Drew ke sini nih karena ini bukan pertama kalinya Drew ketahuan mencontek. Apalagi saat ini Drew menconteknya saat ujian tadi. Nah, emang menurut Drew nih ya, tindakan mencontek itu benar atau salah ya Drew? Salah, Pak. Oh salah ya, tapi memang sih pada dasarnya semua manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari salah. Mungkin sangat wajar nih kamu mencontek. Pasti kamu juga punya alasan kenapa Drew mencontek tadi. Saat menjawab soal, seringkali saya lupa jawabannya. Namun, saya tidak ingin mendapat nilai yang jelek, Pak. Jadinya saya meminta jawaban teman, Pak. Nggak banyak kok, Pak. Jadi kamu mencontek karena kamu nggak lupa jawabannya, terus nggak mau juga nilainya jelek nih Drew. Memang menurut kamu kenapa sih mencontek itu tidak boleh Drew? Pak Diki pernah bilang dengan menyontek maka saya akan kesulitan dalam mempercayai diri sendiri, lalu menghancurkan kreativitas karena dengan terbiasa mengandalkan jawaban dari orang lain. Wah benar sekali Drew, Pak Diki juga pernah ngomong itu. Berarti Drew selalu ngedengerin Pak Diki. Emang menurut Drew apa sih yang sudah kita sepakati tentang mencontek Drew? Tidak boleh menyontek, tidak apa-apa. Saya melakukan kesalahan sehingga saya bisa belajar dari kesalahan tersebut, Pak. Betul banget Drew, itulah fungsinya belajar Drew. Kita belajar dari kesalahan. Gak apa-apa jawabannya salah Drew, nilai jelek-jelek dikit gak apa-apa ya Drew. Berarti bagaimana nih caranya agar kita Drew bisa menjalankan kesepakatan bersama kita Drew? Saya berjanji untuk tidak mencontek lagi, Pak, karena saya juga yang rugi jika terbiasa mencontek. Betul sekali Drew, kamu sendiri yang akan rugi kalau kamu terbiasa mencontek. Seperti yang kamu bilang tadi, mengandalkan jawaban orang lain. Setelah kita ngobrol tadi nih, bagaimana tanggapan Drew tentang diskusi kita barusan? Saya menjadi malu mencontek karena takut nilainya jelek. Padahal belajar bukan hanya buat nilai, namun juga belajar dari kesalahan. Betul sekali Drew. Saat ujian tadi, emang menurut Drew nih ya, tindakan mencontek itu benar atau salah ya Drew? Salah, Pak. Oh salah ya, tapi memang sih pada dasarnya semua manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang dalam tahapan restitusi yang pertama dalam menstabilkan identitas, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya juga pernah melakukan hal itu untuk menstabilkan identitas bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah terus di fase ini juga kita tidak ingin menyalahkan
Kita tidak ingin menemukan siapa yang salah, kita ingin memperbaiki kondisi ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu, ini adalah di tahapan menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah kita coba stabilkan dia melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus tetap memvalidasi bahwa tindakan dia salah. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk daripada ini. Terus kamu pasti juga punya alasan. Jadi dibilang, gak tahu deh, maaf ya, gue juga gak ngerti kadang-kadang. Oke. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi divalidasi tindakan salah dia karena apa. Terus kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai. Jadi pada dasarnya memang kita harus membentuk sebuah keyakinan kelas dulu. Baru kita bisa restitusi. Apa nilai-nilai. Terus ini adalah tahapan terakhir. Terus setelah dia melanggar, apa yang akan dia lakukan agar menjadi lebih baik. Bapak Ibu, sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk belajarnya. Terima kasih Bu Tari. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya mencoba memimpin refleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan sharing knowledge saya? Wawasan jadi terbuka. Wawasan terbuka. Tambah banyak ilmu. Tambah banyak ilmu. Bulin apa Bulin? Bangga juga. Bangga. Terima kasih. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Setelah mengikuti materi pengimbasan atau sharing knowledge ini, saya jadi paham bahwa apa ya? Pentingnya menjaga budaya positif di sekolah. Wah, pentingnya betul. Terima kasih Bu. Hebat sekali Bu Hawa. Ada lagi? Segitiga restitusi. Ketika anak-anak tidak mengikuti kesepakatan yang kita buat, kita harus tetap mengingat segitiga restitusi itu. Betul sekali. Jadi betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Bu. Ini ya. Yang terakhir, apa sih target saya selanjutnya setelah memahami tadi budaya? Setelah sharing knowledge ini, apa nih target ke depan selanjutnya Bapak Ibu? Menciptakan budaya positif. Menciptakan budaya positif. Jadi guru penggerak yang keren kayak Pak Diki. Wah, guru penggerak emang hebat Bu Widya. Pintar. Jadi semoga mini sharing knowledge ini memberikan insight baru buat Bapak Ibu. Maaf atas segala kata yang mungkin salah diucapkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.